Makanya orang ingkar dengan karomahnya wali itu kufur. Itu kan jelas. Ingkar matil auliya. Bab taqodi, berapa menerangkan menagih hutang. Wal mulazamati dan menetapi menagih. Padha wae. Kok nagih wae kan. Fil masjid, dalam masjid. Nah ini. Qala berkata sama Imam Bukhari hadasan Abdullah bin Muhammad qala Abdullah hadasana Utsman ibn Umar. Qala Utsman akhbarana Yunus an Zuhri an Abdillah ibn Ka'ab bin Malik an Ka'ab bin ana sesungguhnya Ka'ab taqadha itu menagih siapa Ka'ab ibn Abi Khadrodin pada ibn Abi Khadrod menagih dainan pada hutang karena yang ada apa den itu lau bagi Ka'ab karena yang ada apa den itu lau bagi Ka'ab alai atas ibn Abi Khadrod nagihnya fil dalam masjid namanya nagih hutang ya fartafat maka keras aswatuhuma apa suaranya keduanya Ka'ab dan Ibnu Khadrod keras kata sami'a sehingga dengar pada aswatuhuma siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kali bermula Rasulullah itu fi baiti di rumahnya Nabi rumah Nabi kan dekat masjid akhirnya faqaraja maka keluar siapa Rasulullah ilaima kepada Ka'ab dan Ibnu Abi Khadrod kata kasafa sehingga membuka siapa Rasulullah sitfa hujratihi pada selambu kamarnya Rasulullah. Fanada maka manggil-manggil siapa Rasulullah ya Ka'ab gue Ka'ab qala Ka'ab labbaika mengabulkan siapa saya pada panggilan kau ya Rasulullah qala berkata siapa Nabi dok mengurangilah kamu min dainika dari hutangmu hada ini wa uma'ah dan isyarah siapa Nabi isyarah siapa Nabi ilahi kepada Ka'ab aisyatro pada separuh kurang separuh qala berkata siapa Ka'ab laqad fa'altu sungguh benar-benar melakukan siapa saya ya Rasulullah ya Rasul sudah saya lakukan kurang separuh qala berkata siapa Nabi kum berdirilah kamu kum ini adalah kitabnya pada Ibn Abi Khadrod kum berdirilah kamu faqdi maka membayarlah kamu wahai Ibn Abi Khadrod membayarlah kamu hu pada dainan kum bangunlah kamu faqdi maka membayarlah kamu hu pada dainan. Ini bab menerangkan menagih utang di masjid. Ini contoh saja, ini contoh misalkan begini konco-konco sapa wonge sing durung bayar kitab bayar kan misalkan oleh ngono di masjid ya kudu nagih. Jadi ini orang ngono-ngono ku yo ngamal hadis iki pada kelan itu tersinggung. Mau tersinggung. Kapan ngamal hadis iki? Jadi kocok-kocok sing durung bayar kitab nang bayar. Oleh ngono ning masjid. Ya masalah, Pak. Nek ngono kapan ngamal hadis iki? Nah, ini memang utang ini di mana-mana zaman apa? Zaman sahabat, zaman Nabi sallallahu. Jadi kata Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini beliau menceritakan ayahnya Abdullah bin Ka'ab. Ka'ab itu pernah nagih utang Ibnu nagih di masjid. Tentu rame. Biasalah. Beber ya. Sampai Nabi itu dengar. Sampai Rasul dengar. Waktu itu Rasul ada di kamarnya, ada di rumahnya. Nah, terus Nabi itu keluar kata khasafa siswa hujratihi. Nabi membuka apa? Selambu kamarnya. Nah, ini yang dibuat dalil kalau punya kamar itu kasih selambu. Nah ini hasilnya kan. Jadi kamar pakai selambu. Walaupun sudah ada pintunya. Ini dalilnya kan selambu. Terus Nabi bilang Ka'ab, labbaik ya Rasulullah. Nanti Nabi itu luar biasa. Jeli tahu situasi kondisi dan tahu keadaannya Ibn Abi Khadrod. Mungkin barangkali dia ngotot itu mungkin ya nggak ada. Artinya untuk memenuhi hutang sepenuhnya itu nggak ada. Sehingga Nabi bahasanya udah Ka'ab, dok min dainika hada. Kurangi hutang dia itu Nabi isyarah separuh kurangi separuh. Jadi misalkan hutangnya itu katakan mau 10 dinar suruh bayar 5 dinar. Akhirnya ya Rasulullah ya kulakukan ya Rasulullah. Nah sudah kalau sudah dilakukan wahai Khadrod kum kamu bangkit faqdihi kamu ambil duit faqdihi bayarlah. Ini maksudnya jangan sampai Ka'ab ini sudah disuruh Nabi untuk mengurangi hutangnya terus kamu masih belum bayar lagi kan kasihan sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, makanya Nabi itu luar biasa bijaksananya. Sudahlah kamu sudah dikurangi hutang separuh, kum faqdihi. Sudah kamu bangkit bayarlah.
Jadi Nabi itu dalam ini sangat bijaksana. Yang ini kan angel ini kan luar biasa. Mungkin Nabi itu gimana ya, manusia yang super ya, manusia yang super. Dia enak, akhirnya sama-sama enak kan. Yang susah itu sudah dikurangi separuh, bayar setahun meneh. Wah, kan yo melasno kan. Maka Nabi kum faldihi. Nah, kum faldihi. Bab bukan si masjid, bab menyapu masjid, wal tikotil khiroki dan mengambil beberapa gombal. Apa gombal juga? Soalnya mriki nggih gombal ngoten nggih. Lap. Kalau selampak. Wal qadha dan kotoran, wal idari dan beberapa kayu. Kalau zaman dulu kan kayu-kayu ranting, pohon kurma, pohon anggur kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin, qala Sulaiman hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Sabitin an Abi Rafi an Abi Hurairah. Ana rajulan, sesungguhnya orang laki-laki aswada yang hitam amiratan. Jadi ini bisa laki-laki atau perempuan yang hitam. Sauda yang hitam. Karena itu ada siapa rajulan yakumu, itu menyapu siapa rajulan amiratan al-majidah di dalam masjid. Tahu-tahu famata maka wafat siapa rajulan. Fasa'ala maka tanya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu dari rajulan. Faqaulu maka berkata siapa sahabat, mata wafat siapa rajulan. Qala berkata siapa Nabi, afala kuntum, adakah maka tidak ada siapa kamu semua? Adzantumu itu memberitahu, adzantumu itu beritahu siapa kamu semua pada saya bihi dengan rajulan, bihi dengan wafatnya rajulan, bihi dengan wafatnya rajulan. Dulu menunjukkanlah kamu semua pada saya ala kubri atas kuburannya rajulan auqala kan? Atau berkata bi kubriha. Kalau berarti kalau imam di kubriha. Fa'ata maka datang siapa Nabi kubra pada kuburannya imro'ah. Kalau laki-laki pada kubrahu fasolah maka sholat siapa Nabi alaiha atas imro'ah. Sholat sholat alaiha kan? Sholatnya di kuburan. Nah ya, alaiha atas imro'ah. Kalau kuburan itu lafadznya mudzakkar. Kuburan ini alaiha atas imro'ah. Di kuburan apa di? Di kuburan. Nah tunggu dulu. Jadi Abul cerita dulu ada seorang laki-laki hitam atau perempuan hitam, dia tukang sapu masjid. Nah ini biasanya tukang sapu masjid ini, maaf ini kan, tukang sapu itu biasanya kan dianggap pekerjaan yang remeh ya, dengan namanya orang kan, apalagi status orangnya hitam, coba buta hitam terus bisanya sapu, jadi masyarakat yang remeh. Nah padahal ini pekerjaan yang mulia. Nah saking dianggap remeh masyarakat, ketika dia mati itu Nabi nggak kasih tahu, terus Nabi kehilangan. Tanya mana tukang sapu? Ya Rasulullah, nggak ada, dia meninggal dunia. Nah ngapain kamu nggak ngasih tahu saya? Ngapain nggak ngasih tahu saya? Afal adantum, ngapain nggak ngasih tahu saya? Nah ini yang dibuat dasar, mas, dalil bahwa orang mati itu boleh diumumkan. Ngapain kamu nggak ngasih tahu saya? Ini asal karena ada meninggalkan. Nah kita umumkan di masjid di musola, dalilnya afala kuntum adan tumuni. Nah, jadi orang tukang masjid ini dianggap sepele, sehingga ketika mati ya sudah biasa saja. Padahal itu pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa. Maka Nabi dulu nih al-Qobriyah, coba tunjukkan mana kuburannya. Nah, kemudian Nabi langsung ke kuburan terus sholat. Nah inilah dalilnya Imam Syafi'i, sholat jenazah itu boleh di kuburan. Nah ini kan, kalau Madzhab Ahmad sama dengan As-Syafi'i, kalau Madzhab Malik apakah tidak boleh? Tidak boleh. Karena Nabi itu kemarin kan kamu sholatlah di mana masjid kecuali ilal hamam wal madbaro, kan? Nah, kecuali hamam dan madbaro. Itu pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki, sholat nggak boleh di kuburan. As-Syafi'i dan Imam Ahmad sependapat sholat jenazah itu boleh, kan? Misalkan kita sudah ketinggalan, terus kembali dalilnya. Nah nanti ada lagi di sana yang terangkan. Jadi barokahnya apa? Perempuannya tukang sapu ini atau laki-laki ini justru Nabi sholat di situ, akhirnya kuburan yang mestinya itu gelap gulita dapat doa Rasulullah itu jadi luar biasa terang benderang. Itu barokah itu yang sapu. Maka dalam hadis itu nanti ada di sini kan,
Inadil kuburo mamlu'atun dulmatan ala aliyah wa innallaha yunawwiru lahum bisolati alaihim. Jadi sebab dungane Nabi nyolati tadi itu kan sehingga kuburan itu jadi terang benderang, kecipratan barokah dungane Nabi. Dan asal usul barokah orang tukang sapu. Coba lah kalau kita tengok sejarah ini, kita sejarah bahwa tukang sapu itu bukan pekerjaan yang remeh, pekerjaan luar biasa. Kalau kita nengok di Masjid Sunan Ngampel, dari sekian murid Sunan Ngampel, coba yang makamnya, maaf ini ya, yang makamnya banyak keramat itu kan tukang sapu, Bang Soleh kan? Di sebelah utaranya masjid, ya kan gitu. Sebelah utara masjid mana itu Ngampel, itu kan ada makamnya berapa itu? Banyak kan? Nah, utara itu kan tukang sapu itu. Ketika Mbah Soleh itu wafat, terus masjid mana itu masjid Ngampel itu gak bersih, kotor, apa kata Sunan Ngampel? Wah, kalau Soleh masih hidup seperti ini, bangun aja kuburan. Sampai berkali-kali, bahkan yang terakhir itu Sunan Ngampel udah wafat, beliau belum wafat. Itu kan keramat ya. Ini kan mau bohongin, nyata makamnya banyak. Nah, tukang sapu itu jangan dianggap, jangan dianggap itu pekerjaan yang remeh, itu yang mulia, yang mulia. Makanya kalau dunia pesantren gini ya, ini mam. Jadi di dunia pesantren ini rata-rata bahasanya begini. Tidak ada orang ini, mengatakan di Jawa ya, nggak ada orang alim fikih tanpa ngaji Habis Suja. Matan Habis Suja ini, matan Fathul Qorib kan, nggak ada kan? Itu Habis Suja ini, beliau ini apa? Tukang sapu Masjid Nabawi, tukang bersihkan lampu-lampu ini. Nah, barokahnya tukang sapu Masjid Nabawi, tukang bersihkan lampu-lampu, kitabnya barokah. Rasa-rasa nggak ada pesantren nggak ngaji kitab Habis Suja. Kayak ngerasa-rasa nggak ada orang belajar naku tanpa jurunya. Kan berkah kan kitabnya sahabat disarai dikasihan. Nah itu barokah tukang sapu. Tukang sapu. Nah ini kan luar biasa. Sampai Nabi aja kehilangan. Nah ini diambil kesimpulan. Yang namanya pemimpin itu harus memperhatikan anak buahnya ketika nggak ada. Maksudnya kan? Mana tukang sapu itu nggak ada, berarti itu kan prihatin, artinya sangat apa? Selektif ya, sangat mana mau nggak ada. Ini jangan anak buahnya nggak ada, diam saja. Itu mungkin sakit, mungkin apa? Mana Pak Takal nggak masuk sekolah, apa sakit apa kan ditanyakan kan? Nah, jangan nggak ada lantal situ, nggak ada enak kan? Itu jadi pemimpin itu harus apa? Terlalu harus open dengan anak buahnya, nggak ada apa sakit apa ditanyakan. Dan ini perlunya kan orang itu boleh sholat jenazah di kuburan walaupun khilaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad memperbolehkan, Imam Hanifah, Imam Malik. Nah, luar biasa, jangan dikira. Oh iya, dalilnya. Insya Allah Bukhari, nah kalau kita kaji terus kan masih banyak, ini berapa ribu hadis ini. Nanti insya Allah yang kita bersari ketemu semua. Nah, cuman yang namanya istiqomah itu butuh waktu. Saya ini ya, maaf ini jangan sampai Bukhari ini tidak ngaji. Saya ini kalau diundang hari Minggu itu saya tidak mau. Hanya Pak Rojak mana mau undang saya hari Minggu, saya tidak mau. Minggu depan. Nah, saya Pak Rojak kalau Minggu saya tidak mau lah. Saya pokoknya nggak dapat amplop tidak apa-apa lah, saya kan mau ngaji saja saya kan. Padahal dipikirkan nak ceramah kan 1 jam dapat amplop aja. Ini ngaji 2 jam, 3 jam lebih. Kan dipikirkan itu Pak. Nah ini. Kalau sampai enak bisa alasan, kalau saya itu alasan jadi semua. Nah itu kan, tidak mau. Saya baru jawab kan, kemarin ada. Saya tidak mau, ya saya tidak mau. Kalau lain hari Minggu saya mau, kalau hari Minggu tidak mau saya. Tidak dapat tidak apa-apa lah kan, mudah mendapat barokahnya Bukhari itu aja kan. Ayo. Pokoknya kalau ya kita tidak ada nawa itu sungguhan, pokoknya nggak selesai. Tapi kalau kita terus ada berapa terus ya insya Allah selesai. Jadi biar ada kenang-kenangan dulu. Seera kita kan, semasa kita hidup di Teran ini pernah ngaji Bukhari. Jadi kenang-kenangan kan, ya kan? Insya Allah selama ini kan belum terbaca kan. Nah, kan baru era kita ini kan. Bab takrimi tijaratil khamri, bermula bab menerangkan. Ini kalau salah taklek bahaya ini. Bermula bab menerangkan diharamkan dagang khamr. Nah, fil masjid, di masjid takluknya takrim. Jadi menerangkan haramnya dagangan khamr, menerangkannya di dalam masjid. Bukan takluknya haram dagangan khamr di masjid.
Berarti kalau di masjid nggak boleh, berarti dagangan khamr di masjid boleh. Nah, kan ya susah. Nah, itu ta'aluk itu gitu. Makanya salah ta'aluk bahaya. Ini kan bab menerangkan ya kan diharamkannya dagangan khamr kan, diharamkannya itu diterangkan di masjid. Bukan kok diharamkannya dagang khamr di masjid. Berarti nanti salah paham. Kalau di masjid haram, kalau di rumah nggak apa-apa. Nah, wajib ayo. Nah ini, jadi salah ta'aluk itu ta'aluk. Masing-masing punya ta'aluk. Qala Imam Bukhari kata sana Abdan an Abi Hamzah anil Amas an Muslim an Masrukin an Aisyata. Qalat Aisyah, lama unzilat ketika diturunkan al ayatu apa beberapa ayat min suratil Baqarah dari surat Baqarah fi riba dalam menerangkan riba. Kharaja maka keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjid ke masjid. Faqara'a maka membaca siapa Nabi hunna pada ayat itu. Ala nasi atas masyarakat. Setelah itu terus summa harama mengharamkan siapa Nabi tijaratul khamri pada dagangan khamr. Jadi menerangkan hukum halal haram untuk kepentingan masyarakat itu boleh walaupun di masjid. Masjid itu sentral, bukan hanya untuk sholat, zikir saja kan. Termasuk untuk pengajian seperti ini ada babnya, Bang. Nah, menerangkan hal yang kayak gini enggak masjid bagus itu. Babul Khodami, bab menerangkan pelayan. Lil masjid itu masjid. Babul Khodami menerangkan beberapa pelayan. Ini khodam ini jamaknya lafaz khodim. Ini aneh ini kan. Beberapa pelayan lil masjid untuk masjid. Waqala berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas? Aifit nadartu pada ayat nadartu. Nadartu laka ma fi batni mukharraron. Ini surat Ali Imran ayat 35. Nadartu ini asalnya idqalati imra'atu Imrona. Idqalat di dalam ketika berkata imra'atu Imrona, siapa istrinya Imron, namanya Hana. Nah, Imron ini kan namanya Hana. Ini harus apa ini kan? Harus Hana ini kan. Kata istrinya Imron, Robbi, wahai Tuhan saya, ini sesungguhnya saya nadartu, itu nazar siapa saya. Idqalati imra'atu Imron, Robbi ini nazartu nazar siapa saya, laka kepada engkau ya Allah ma pada anak fibatni yang di dalam perut saya mukharraron kali dibebaskan, mukharraron kali dibebaskan lil masjidi untuk masjid, yakdumu melayani apa maha pada masjid. Ini sampean ha kan? Hu. Kalau hu berarti masjid, bersama hu pada masjid, hu pada masjid. Qala Imam Bukhari kata sana Ahmad ibnu Waqid. Qala Ahmad hadatsana Ahmad ibnu Zaidin an Sabit an Abi Rafi an Abi Hurairah anna mar'atan sunya orang perempuan aurajulan atau laki-laki itu kanat ada siapa imra'atakum itu menyapu siapa imra'al mas dalam masjid. Kata wala uro. Nah, ini Abu Hurairah ini yakin ini sebetulnya laki perempuan ini. Wala uro dan tidak menyangka siapa saya, kata Abu Hurairah, hu pada orang yang menyapu. Wala uro dan tidak menyangka siapa saya hu pada orang yang menyapu masjid, tidak kuduga illa mar'atan kecuali orang perempuan. Jadi Abu Hurairah yakin itu perempuan bukan laki-laki. Fadzakara maka menyebutkan siapa Abu Hurairah hadis Nabi pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sesungguhnya Nabi itu salat yang ala qabriha, atas kuburannya imro'ah. Jadi maksudnya Imam Bukhari membuat babul khodam di masjid, kemudian beliau mengutarakan penafsirannya Ibnu Abbas, pernyataannya istri Imran namanya Hana. Jadi begini, dulu Imran itu punya istri namanya Hana, lama tidak punya momongan, jadi tahu-tahu hamil, sehingga yang namanya Hana ini senang, hamil itu senang. Terus dia nadar, pradugaan sangka, persangkaannya dia hamilnya itu anak di kandungan itu laki-laki. Maka dia nadar tulaka ma'fatni mukharram, ya Allah aku nadar anak kandungan saya ini pokoknya saya untuk khidmah untuk masjid, untuk khidmah untuk masjid. Tahu-tahu lahirlah perempuan, yaitu Siti Maryam. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti ini dan menyitir pernyataan Ibnu Abbas menafsiri mukharram itu li masjid. Ini maksudnya yang namanya khidmah kepada masjid itu juga terdapat pada umat-umat dulu.
Itu maksudnya kan tidak zaman Nabi saja. Jadi yang namanya tukang sapu, bersih-bersih masjid, khidmah masjid itu tidak hanya zaman Nabi saja. Itu maksudnya zaman umat-umat dulu sudah ada. Itu maksudnya kayak gitu. Nah, jadi Abu Hurairah tidak ada seorang perempuan atau laki-laki. Cuman beliau ini yakinnya itu perempuan. Ini tukang sapu. Jadi ketika wafat Nabi nggak dikasih tahu. Terus Nabi tunjukkan saya ini, mana kuburannya. Terus Nabi sholat ala qabriha. Nabi sholat apa di kuburannya. Kata tadi ini syariatnya, dalilnya orang sholat di kuburan, sholat jenazah. Ini kadang masyarakat juga geger berdoa. Mus mati. Ini ada hadis dalilnya kan. Babul asiri, bab merangkan tawanan, awil gorimi atau orang yang hutang. Merangkan tawanan atau orang yang hutang. Yurbatu yang diikat siapa asir awil gorim, diikat fil masjid, dalam masjid. Diikat di masjid. Qala Imam Bukhari, hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala Ishaq akhbarana Raufun wa Muhammad ibnu Ja'far an Subata an Muhammad ibnu Ziyad an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi, inna ifrasa ibrit minal jin. Tafalat itu menampakkan diri. Tafalat itu menampakkan diri siapa ibrit alai atas saya al barikata dalam tadi malam. Au kalimatan, kata Abu Hurairah, atau Nabi itu mengucapkan kalimat, au kalimatan atau mengucapkan siapa Nabi pada kalimat, kan? Au kalimat atau mengucapkan siapa Nabi pada kalimat nahwaha yang sesamanya tafalatil alai al barikah. Atau Nabi mengatakan kalimat yang searti dengan tafalat alaiya al barikah. Nah kalau sesamanya tafalat alaiya al barikah. Tujuannya dia menampakkan diri liyak to'a supaya mengganggu atau memutuskan. Liyak to'a supaya memutuskan siapa ibrit alaihi atas saya as-sholata pada sholat. Fa'amkana maka memungkinkan, memberi kemampuan kan? Fa'amkana maka memberi kemampuan nih pada saya Allah siapa Allah minhu dari menangkap ibrit. Sadaqallahu Allah Ta'ala minhu dari menangkap ibrit. Fa'aradtu maka menghendaki siapa saya an arbito pada hendaknya mengikat siapa saya hu pada ibrit ila sariyatin, diikat ke cagak min sawaril masjid yang sebagian pada cagak masjid hatta tusbihu sehingga masuk waktu pagi siapa kamu semua watang duru dan melihat siapa kamu semua ilai kepada ibrit. Nah kulukum kamu semua. Fadzakartu maka ingat siapa saya qaula akhi pada saudara, ucapan saudara saya Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa begini, Robbi wahai Tuhan kami hab, semoga memberi siapa engkau li pada saya mulkan pada kerajaan. Ya Allah berikan kami kerajaan layam bagi yang tidak sayujah apa mulkan li akhadin bagi seseorang mimba'di dari setelahnya saya. Qala berkata rohun siapa roh itu kan, faroddah maka mengembalikan siapa nabihu pada ibrit khosian kalihina. Jadi Abu Hurairah cerita Nabi itu bersabda ibrit itu pernah menampakkan diri kepada Rasulullah tujuannya untuk mengganggu sholat Nabi. Nah ini diambil kesimpulan bahwa barang halus itu kadang-kadang juga bisa dilihat oleh manusia kayak jin, kan? Nah ini, jadi Nabi itu pernah nampak jasad aslinya ibrit. Nah, kemudian dia tujuannya kan untuk ganggu sholat, supaya sholatnya Nabi itu kucar-kacir. Kemudian Allah memberikan kemampuan saya untuk menangkap ibrit itu. Ketika saya tangkap, mau saya ikat, nah mau saya ikat supaya kamu semuanya tahu. Nah inilah bentuk wajah ibrit yang mengganggu kita sholat supaya kamu tahu. Terus saya ingat perkataan saudara saya. Coba Nabi Sulaiman dikatakan saudara, ini namanya saudara senubuah. Jadi kalau kita kan ada saudara seiman, ya kan? Ada saudara seiman, saudara setanah air. Yang dimaksud saudara saya di sini saudara senubuah, saudara sama-sama Nabi. Itu maksudnya kan? Nah, jadi saya ingat perkataan saudara Sulaiman berdoa, ya Allah jangan kau ya Allah ya Allah kami kasihkan kami kerajaan yang kerajaan itu tidak dimiliki oleh seseorang mimba'di. Termasuk isi kerajaan Nabi Sulaiman menguasai apa? Jin. Nah, inilah kehebatan Nabi. Nabi itu tidak punya ego. Walaupun Nabi itu istilahnya kan gini, derajatnya dengan Nabi Sulaiman kan tinggi Nabi Rasulullah. Jadi bukan Rasul ini mentang-mentang dekat dengan Allah, kemudian dia mau gue, wah Nabi Sulaiman kan bisa menaklukkan jin, saya juga bisa enggak.
Sebab Nabi itu kan, saya ingat doanya saudara saya Sulaiman, ya Allah, jangan kau beri seseorang itu kerajaannya kekuasaan setelah saya kan, yang seperti saya ini, artinya menguasai jin. Maka Nabi nggak mau, akhirnya dilepaskan jin. Nah, ini maknanya gimana? Zaman politik sekarang, orang ini jangan mentang-mentang dekat dengan pejabat kan, kemudian kawannya pusing. Pokoknya sikut salah sikut gak diingat, pokoknya yang penting itu jangan. Coba ini kan didikan kepada kita kan, walaupun Nabi itu dekat dengan Allah daripada Nabi Sulaiman, tapi masih ingat. Nah, artinya menjaga perasaan. Bertawadu Rasul seperti ini, ya kan? Di Nabi, hanya dilepaskan oleh Rasulullah. Nah, ini pendidikan yang berharga ini kan. Jangan mentang-mentang kita dekat dengan pejabat, orang-orang tertentu kan, enggak semaunya gue kan, enggak jaga perasaannya kawan. Ibaratnya kue itu kalau bila satu piring diambil sendiri, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya kalau kita sejarah ini untuk kita semua, bukan si A si B itu semua kan. Sejarah-sejarah pondok-pondok besar di Jawa itu karena dulu kayak Mbah Hasyim apa ini, beliau ini luar biasa. Coba Mbah Hasyim itu ketika Baromli memberikan pondok dikasih santri. Kalau sekarang ada gitu. Nah, supaya sama-sama hidup. Nah, ketika Peloso memberikan pondok, Mbah Hasyim tampil memberikan semangat dengan Mbah Jazuli. Karena Mbah Jazuli juga pernah ngaji dengan Mbah Hasyim. Jadi kayak gitu, maka berkah-berkah. Sekarang kan enggak. Bila perlu saya ini pokoknya maju, yang lain tuh lantak-lantak lah. Nah ini enggak. Itu yang enggak cocok. Sebenarnya manusiawi ya, orang ingin maju kan manusiawi. Cuman yang perlu kita jaga jangan sampai saya maju orang lain rusak, itu hancur diri. Kalau sekitar saya maju itu monggo. Cuman kalau ada bahasa bagaimana saya maju yang lain jangan, nah ini yang bahaya ini. Itu yang enggak awet. Nah, ya kan? Jadi itu yang harus dijaga. Orang pejuang harus punya apa ya? Punya hati yang lapang. Artinya semoga semuanya maju walaupun enggak sama kan gitu kan. Nah, ini didikan Nabi yang luar biasa ini. Masyaallah luar biasa. Babul iktisali, bab menerangkan mandi. Ida aslama, apabila masuk Islam siapa saksun warabtil asiri dan mengikat tawan aidon di masjid. Wakana ada suraikun, siapa suraik itu yakmuru, perintah siapa suraik al-gharima pada orang yang hutang, yang bandel ini kan. Ayu basah, dengan hendaknya ditahan siapa gharim, ditahan ila syariatil masjid. Di mana? Yang masjid. Surat ini ketika beliau jadi qadhi, kalau ada orang utang yang bandel-bandel itu, dah orang ini perlu yang diikat di masjid biar jadi prihatin yang lain, biar yang cerah, sampai kayak gitu kan. Nah, ini ada wajarnya kalau mau utang aja ya kan ngerpo ini. Sudah mampu bayar utang, nah laju senanya saya bayarnya, maka surat tegas. Sampai ini maknanya supaya jadi apa perhatian yang lain, supaya yang lain cerah. Maka matul ghalidul dulmun, menunda-nundanya orang yang membayar utang dul. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah hadatsana Alais kata Hurairah qala Hurairah ba'atha mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan pada tentara berkuda qibala Najdin, di dalam arah Najd. Terus bajaat maka datang siapa khailan, datang birojulin dengan membawa orang laki-laki min Bani Hanifata, dari Bani Hanifah. Yuqalu, yang dikatakan lahu kepada rojul Thumama, itu siapa Thumama min Ibnu Utsal. Farobatu maka mengikat siapa sahabat pada rojul, tentu dengan perintah Nabi. Bisariatin, dijaga min sawar masjid, yang sebagian menjaga masjid. Fakoroja maka keluar ilai kepada rojulin atau Sumama itu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atliqu, melepaskanlah kamu semua Sumamata pada Sumama. Fantolako, maka berangkat siapa Sumama ila nakhin, kepada pohon kurma qoribin yang dekat minal masjid. Faqtasala maka mandi siapa Sumama. Sumadaqala masuk siapa Sumama al-masjid dalam masjid. Faqala Sumama asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini ada siri yang luar biasa ini. Jadi begini, Nabi pernah mengutus tentara berkuda, nah ke arah Najd. Kebetulan berhasil menangkap seorang laki-laki, ini termasuk orang mulia ini kan, dari Bani Hanifah, namanya Thumama. Tertangkap, terus diikat di masjid. Apa rahasia diikat di masjid?
Ini ada misi Rasul yang luar biasa. Dengan jika dia di masjid, nanti barangkali dia tertarik gitu kan, dengan sholatnya orang, dengan baca Al-Quran, dengan zikirnya orang di masjid, maknanya gitu. Jadi di samping ada tujuan supaya orang-orang itu tahu kan, supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah kita dapat tawanan, kemudian ditangkap ikat di masjid. Ini ada rahasia misi yang luar biasa Nabi, supaya barangkali dia itu apa? Hatinya terenyuh, dengar bacaan Al-Quran, dengar wirid sehingga dia masuk Islam. Nah iya nih kan, sehingga Nabi itu tahu, Nabi kan tahu kalau hatinya Sumamah ini benar-benar ada rencana masuk Islam. Maka Nabi atriku, semua dia lepaskan dia. Apa dia? Langsung iya nih kan, dia langsung mandi, terus masuk masjid syahadat. Nah ini yang perlu jadi catatan. Kalau nengok ini kan mandi dulu ya, kan mandi dulu baru syahadat. Padahal kalau dalam fikih itu orang ini kan orang masuk Islam kan disunatkan mandi. Berarti kan masuk Islam dulu baru mandi. Sebab yang gini, mandi itu kan sunat. Ketika masuk Islam itu pengertiannya kalau selama dia kafir itu tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Tapi kalau selama kafir sudah pernah jinabat, ya otomatis di samping sunatnya mandi masuk Islam juga mandi jinabat. Toh orang mandi harus niat. Syaratnya niat harus muslim. Nah, ini yang perlu dikaji. Syaratnya niat harus muslim. Toh hadis ini itu kan dia mandi dulu baru syahadat. Kan berarti kan terjadi gimana? Nah, padahal judulnya di sini bal itisal idaas lama. Ini maksudnya gini. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau ini itu sudah Islam. Jadi syahadat, kemudian dia mandi. Berarti kan sudah ketika dia sudah syahadat Islam. Berarti ketika mandi itu wajib niat dalam madzhab Syafi'i, berarti harus sah. Sebab syaratnya Nabi itu harus muslim dalam madzhab Syafi'i. Nah, kemudian dia masuk masjid terus syahadat lagi. Jadi diperkuat. Kan dalam riwayat Muslim itu dia masuk Islam dulu. Nah, maka Nabi itu tahu dia dikuat imannya. Maka Nabi dia suruh melepaskan. Jadi memang ada pengaruh bacaan di masjid, bacaan Quran dan sebagainya, ada pengaruh untuk dandani kan orang-orang yang seperti itu. Maka orang seperti itu kalau bisa nakal-nakal itu dekat di masjid. Di masjid. Dengan sentuhan Quran, orang tahu orang jamaah, itu siapa tahu barokahnya itu dia iman. Jadi kuat imannya atau jadi kuat Islamnya seperti apa yang terjadi dalam Rasul dengan terjadi dengan Sumamah ini kan zaman Rasulullah. Dan ini dibuat dalil. Nah, boleh orang kafir itu masuk masjid. Nah, ini kan kafir itu kan masuk masjid. Yang tidak boleh itu masuk Masjidil Haram. Ini kan Masjid Nabawi. Jadi ini termasuk bedanya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Nanti boleh misalkan ada non muslim masuk masjid nggak apa-apa. Nah, ini dalilnya kan dia kan diikat di masjid. Berarti diambil oleh kesimpulan berarti non muslim boleh masuk masjid yang tidak Masjidil Haram. Kamu ya monggo. Gimana? Iya. Nah, jadi gini. Kalau dalam madzhab Syafi'i, bahasa kan gini, di kitab fikih itu kan gini. Disunatkan orang masuk Islam. Jadi kan masuk Islam dulu baru mandi. Karena apa? Syaratnya orang niat itu harus muslim. Itu maka dia ini masuk Islam dulu baru mandi. Nah, bahasa mandi itu mesti mandi besar, mandi basah kan, bukan mandi biasa itu bukan, karena butuh niat. Paham kan? Adapun ya dia itu mungkin kalau masuk Islam ya rapi mandi kan mandi biasa itu kan nggak mandi sunatnya ini atau nggak mandi sunat. Nah nanti setelah dia masuk Islam nanti jika dikasih keterangan bahwa sampai itu kena hukum sunatnya mandi karena masuk Islam dan karena sampai itu dalam selama kafir itu melakukan hal yang wajib mandi otomatis wajib mandi sinabah. Jadi kasih tahu sehingga dia nanti sekaligus mandi satu niatnya mandi sinabah juga mandi sunat. Ngerti kan? Kayak takut mama dan syahadat itu disuruh mandi. Takut mama mati. Oh iya, itu repot.
Nanti biasanya mandi itu sunat, yang akan diumpamakan. Nah, terus syahadatnya itu kan wajib. Ya namanya umur kan tidak tahu. Babul qaimati, bab makan kemah fil masjid, dalam masjid, lil mardo, untuk beberapa orang sakit, wa ghairihim, dan lainnya mardo, lil mardo, untuk beberapa orang sakit, wa ghairil mardo. Qala Imam Bukhari hadatsana Zakaria ibnu Yahya, qala Zakaria hadatsana Abdullah ibnu Numair, qala Abdullah hadatsana Hisam an Abi, dari bapaknya Hisam, Aisyah, qala Aisyah, usiba, ditimpa musibah, Sa'dun, siapa Sa'ad, yaumal khandaqi, dalam hari perang Khandaq, fil akali, di dalam otot lengan. Fadoroba, maka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam khoimatan, pada kemah fil masjid, dalam masjid, liyauda, supaya menjenguk siapa Nabi pada saat mingkoribin, dari jarak dekat. Falam yaru, maka tidak mengagetkan, tidak mencengangkan, tidak mengagetkan hum, pada ahlul masjid, wa fil masjidi, dan itu di dalam masjid, khoimatun, bermula kemah, min bani Ghifar, dari bani Ghifar. Falam yaru, maka tidak mengagetkan hum pada masjid, ila damu, kecuali apa, darah. Berarti wa fil masjid khoimatun jumlah mutarido, jumlah yang menghalang-halangi antara fa'il dengan fa'il, ila damu, kecuali darah. Yasilu, yang mengalir apa, dam, ilaim, kepada alul masjid. Faqalu, maka berkata siapa alul masjid, ya al khaimah, wahai orang-orang yang menempati kemah, ma hadaladhi, ma itu apa, hadaladhi, bermula ini perkara, yakti, yang datang, apa, aladhina, pada apa ini yang datang ini, mingki balikum, dari arah kamu semua, karena ada darah. Faidah Sa'dun, maka tiba-tiba bermula saat itu yaghdu, mengalir, maka tiba saat itu yaghdu, mengalir, jurhuhu, apa, darahnya, saat, daman, apanya, darahnya. Famata, maka wafat siapa saat, fiha, di dalam khoimah, Jadi ini membuat kemah di masjid zaman Nabi dulu kan, masjidnya masih tanah biasa kan, untuk orang-orang sakit wa ghairihim, karena yang enggak ada rumah sakit dulu kan, enggak ada namanya rumah-rumah untuk menampung orang sakit, sehingga diletakkan di masjid. Nah, kata si Aisyah, dulu ada namanya Sa'ad, ketika perang Khandaq beliau kena musibah, lengannya itu, ototnya itu pecah, sehingga darahnya itu luar biasa. Nah, Nabi ini supaya dekat, ini luar biasa, Nabi itu kan juga ibadah dekat, diberikan kemah di masjid. Nah, saat ini subhanallah, ini kata Abu Nu'aim, ini bercerita beliau ini wafatnya 5 Syawal, dan kita bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Kata Abu Ishaq, ketika saat ini wafat, ada 70.000 malaikat yang turun ke bumi, di mana 70.000 malaikat ini belum pernah menginjak bumi, baru ketika wafatnya saat. Nah, sampai-sampai aras itu bergoyang. Jadi ketika saat ini wafat, aras itu bergoyang. Pasti bergoyang. Nah, bergoyangnya aras itu ada yang mengatakan karena aras itu gembiraria menyambut rohnya saat. Jadi aras itu gembira, ya. Ada yang mengatakan enggak, yang gembiraria itu bukan arasnya, tapi maksudnya aras itu kamalatul arsi. Orang-orang yang malaikat yang tukang mikul aras. Nah, ada pendapat enggak? Ini namanya manusia ya, ini yang jadi catatan itu kan. Ada yang berpendapat yang dimaksud aras itu bukan aras-aras tunda. Itu aras itu adalah maknanya adalah apa? Amben itu. Ya amben itu. Aras itu namanya ranjang. Jadi bukan kok aras itu, yang goyang itu ada ranjang. Ternyata ada seorang laki-laki, Mas Jabir Sohakat. Coba Barok bin Azib itu kok menafsiri ketika saat itu wafat aras itu goncang. Itu kata Barok, aras itu ada ranjang, bukan aras. Itu gimana itu? Kata Jabir, gini loh, ini kata Jabir. Tahu enggak? Dulu itu ada 2 suku besar yang bermusuhan. 1 suku Aus, 2 suku Khazraj. Saat itu dari suku Aus, Barok dari suku Khazraj.
Nah, yang namanya bermusuhan, ketika saat dikabarkan ketika wafat itu aras berguncang, kemudian baru namanya orang musuhan, ya kan? Tidak mau kawannya punya kelebihan yang masyhur, sehingga aras bukan diartikan aras tapi ranjang. Itu wong kulit duwe musuhan begini. Bukan kan? Nah, ini yang jadi catatan lagi oleh ahli sejarah. Ini ada orang yang meneteskan mata. Coba dalam kajian ini. Saat itu ketika wafat aja aras berguncang karena menyambut rohnya. Malaikat segitu banyak turun 70.000. Ada yang mengatakan aras itu maksudnya penjaga aras. Ketika saat itu dimakamkan, ini dalam sebuah riwayat, saat itu sempat dimpit bumi. Dimpit bumi. Ini banyak ulama itu yang merintih. Coba bagaimana saat yang wafatnya kayak itu saja masih dimpit bumi. Bagaimana segi kita? Nah, ada ulama yang mengartikan enggak, maksudnya saat dimpit bumi itu pengertian bumi itu saking rindunya dengan saat, sehingga kalau kita rindu kan ketemu kawan takut. Jadi menggempitnya itu dalam rangka kalau kita dia rangkul bumi, bukan dijepit. Nah, orang-orang yang maaf ini orang-orang yang miris hatinya tadi kan, yang merasa ya barangkali takwanya tingkat tinggi lah kan, itu nangis ya Allah saat aja yang kayak itu aja dimpit bagaimana nasib kamu. Nah, ulama lain menafsir ya enggak, maksudnya dimpit itu dirangkul bumi saking rindunya. Saat. Wah, jadi penafsirannya itu ya tergantung orang lah ya kan. Ya mungkin kalau Mas Dikin kan sufi, mungkin wah saat segala saya kan gitu. Kalau patahkan biasa-biasa ya udah itu sayang ya kan. Jadi gitu. Nah, insyaallah. Ini sampai darahnya itu mengalir ya. Makanya falam yaruhum iladam. Jadi orang-orang yang dimaksud itu kaget, duh apa yang mengalir ini? Orang-orang di kemah apa yang mengalir? Ternyata darahnya saat yang mengalir. Jadi darahnya kehabisan darah kan sehingga dia wafat. Nah ini saat radhiyallahu luar biasa ya. Sampai 70.000 malaikat ikut serta turun dalam jenazahnya. Bab itu kalau bair bab masukkan unta firman dalam masjid ilati karena sakit. Oh ini barokah ini. Qala Ibnu Abbas tawaf an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bairin kali di atas unta. Qala berkata Sahih Bukhari katasan Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Muhammad ibn Abdurrahman ibni Naufalin an Urwata ibni Zubair an Zainabah binti Abi Salamah an Ummi Salamah. Qalat Ummi Salamah sakautu mengadu siapa saya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni pada sungguhnya saya astaki itu sakit siapa saya. Qala berkata siapa Nabi tufi tawablah kamu miwaroin nasi di belakang manusia wa anti khalifun belakang itu raqibatu naik. Fatuh tu maka tawab siapa saya wa Rasulullah khalifun mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi ila jaumbil baiti menghadap di dekat Ka'bah. Yaqra baca siapa Nabi bitur dengan surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Jadi coba ini hadis ini kalau kita terapkan sekarang orang umroh haji luar biasa. Ini barokahnya kejadian ini. Jadi Imam Bukhari membuat bab memasukkan unta di masjid ilati karena sakit. Jadi gini. Judulnya hadis ini kan kata Ummi Salamah, saya mengadu kepada Rasulullah bab ini sakit. Jadi ketika motor sakit. Kata Nabi, kalau kamu sakit, tuaplah di belakang orang sambil kamu naik kendaraan. Maka sekarang ini orang yang tuap sa'i dalam keadaan sakit atau tidak kuat itu boleh naik roda. Kan ada di atas tiang bagian naik roda, dorong. Nah ini, coba barokahnya kejadian ini kan sehingga orang-orang yang jumpo, yang lumpuh-lumpuh, sakit-sakit itu bisa tuap pakai apa? Roda. Sa'i juga pakai roda ini dalilnya. Kemudian Nabi pesan kamu tawaflah di belakang orang. Nah ini yang karena ini yang dibadasar. Oh karena sholat tawaf itu seperti sholat. Nabi kan mengatakan bahwa tawaf itu seperti sholat. Cuman bedanya kalau orang sholat nggak boleh ngomong, orang tawaf boleh ngomong. Dari hadis ini kalau kamu tawaf di belakang ini berpengertian kalau sholat perempuan itu di belakang. Karena sholat itu menyerupai tawaf. Jadi pokoknya sampai gitu kejadiannya kan. Nah.
Jadi terus hadis dengan judul ini yang maaf ini, yang fanatik dengan tadi Ibnu Batol, yang fanatik dengan mazhab Maliki. Coba ini masukkan unta di masjid. Nah, ini maknanya gimana? Berarti hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Nah, masuk masjid itu enggak masalah karena dia berak kencingnya suci. Itu menurut mazhab yang mengatakan kemarin kan bahwa hewan yang halal dagingnya itu suci berak kencingnya. Jadi sampai fanatiknya begitu. Jadi boleh hewan yang halal dagingnya karena apa umpama dia berak kencing kan suci nggak masalah. Toh tempat itu kan banyak orang. Nah, kan itu bisa nggak masalah. Saking segitunya. Ini barokah. Maka kalau kita nengok orang sekarang tawaf ya dia apa di naik kendaraan didorong ya ini. Jadi memang ada dasarnya. Insyaallah. Babu hadatsana Muhammad ibnu Musana qala Muhammad hadatsana Mu'ad ibnu Hisam qala hadatsani Abi an Qatadah qala Abi Qatadah hadatsana Anas Malik ana rajulaini min ashabin Nabi sebagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja keluar siapa rajulaini min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin di dalam malam mudlimatin yang gelap wa ma'ahuma kali itu bersama rajulaini mislul misbakaini bermula seperti dua lampu Yudi ani yang menerangi apa misbaka ini baina aidima di antara depannya rojula ini falam aftaroko maka ketika berpisah siapa rojula ini soro maka menjadi itu ma'akuli wahidin bersama setiap seseorang minhuma dari rojula ini wahidun apa salah satu di antara lampu kata atas sehingga datang siapa wahid alahu pada keluarganya apa wahid. Ini biasanya kalau di kitab lain hadis itu ini menerangkan karomatul aulia. Ini makanya orang ingkar karomanya wali itu bisa kufur mengingkari karomatul aulia ini. Kata sebalik ada dua orang laki-laki itu sahabat Nabi itu keluar bersama dari si Nabi. Itu malam yang gelap. Loh, kayak di dada keduanya kayak ada dua lampu yang menerangi. Itu gelap. Jadi ada dua lampu yang menerangi. Ketika mereka berpisah kembali ke keluarganya masing-masing, dua lampu ini yang ikuti salah satu masing-masing keduanya. Ini termasuk min karomatil aulia. Makanya orang ingkar dengan karomanya wali itu kufur. Itu kan jelas min karomatil aulia. Babul khawqah